Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifunillah akan mempresentasikan yaitu makalah saya berjudul Sejarah Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam dalam Pedoman Hidup. Sebelumnya itu bahwa hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah turunnya Al-Quran, yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membimbing kehidupan umat muslim sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi menjelaskan, memperinci, serta menafsirkan ajaran-ajaran Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa pemahaman yang benar mengenai hadis. Maka pelaksanaan ajaran Islam akan kehilangan salah satu pilar utama. Variabel X dari judul saya itu sejarah hadis. Sejarah hadis itu dimulai dari masa Rasulullah SAW, yang dimana pada masa ini hadis disampaikan secara langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat melalui perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Penyampaian hadis pada masa ini lebih banyak dilakukan secara lisan karena masyarakat Arab dahulu memiliki tradisi hafalan yang kuat. Meskipun demikian, terdapat sebagian sahabat yang menulis hadis atas izin Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pada masa para sahabat. Masa periode ini para sahabat menjadi perantara utama dalam periwayatan hadis. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan hanya menyampaikannya jika benar-benar yakin akan keasliannya, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib yang meneliti sanad sebelum menerima suatu riwayat. Selanjutnya yaitu berlanjut di pada masa para tabi'in. Para murid sahabat yang disebut tabi'in melanjutkan tugas dan menjaga menyebarkan hadis. Mereka mengumpulkan hadis dari berbagai sahabat yang masih hidup dan mulai memperhatikan kritik sanad atau rantai perawi untuk memastikan keaslian hadis. Selanjutnya itu masa kodifikasi. Pada masa ini pemerintah Bani Abbasiyah mendorong upaya untuk menjadikannya hadis tersebut menjadi sebuah buku atau secara resmi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi tokoh yang penting dalam memerintahkan pengumpulan dan penulisan hadis untuk menghindari kepunahan ilmu karena wafatnya para ulama pada zaman itu. Selanjutnya berlanjut kepada masa modern. Pada masa ini menunjukkan perubahan besar dalam pendekatan ilmiah terhadap studi hadis. Setelah periode kodifikasi klasik yang menghasilkan karya monumental seperti Kutub As-Sittah, perhatian para ulama beralih kepada pengkajian, penyaringan, dan sistematis ulang ilmu hadis. Pada abad 10 hingga ke-15 Masehi, para ulama mulai menyusun kitab-kitab syarah atau penjelasan terhadap kumpulan-kumpulan hadis yang sudah ada. Selanjutnya itu variabel Y-nya hadis sebagai sumber ajaran Islam dalam pedoman hidup. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, yakni sebagai sumber hukum dan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Dalam pandangan para ulama, hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, dan menegaskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Az-Zikr atau Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu ilahi melalui ucapan, baik perbuatan ataupun ketetapan beliau, yang kemudian dikenal sebagai hadis atau sunnah. Dengan demikian, hadis bukan sekedar pelengkap, tapi merupakan penjelas atau bayan bagi Al-Quran, baik dalam bentuk bayan tafsir, bayan takrir, maupun bayan tasyrik.
Pesan moral yang diambil dari ayat ini yaitu yang pertama, peran Rasulullah SAW sebagai penjelas wahyu. Yang kedua, kewajiban menggunakan akal untuk berpikir. Yang ketiga, yaitu pentingnya bimbingan dan penjelasan dalam menyampaikan ilmu. Simpulannya, hadis merupakan segala suatu perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Dua, kedudukan hadis dalam Islam sangatlah penting karena berfungsi sebagai penjelas, penafsir dan penyempurna terhadap Al-Quran yang sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 44. Yang ketiga, dengan memahami dan mengamalkan hadis, umat Islam dapat meneladani pribadi Rasulullah SAW secara utuh serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum dan ibadah, tetapi juga sebagai panduan dalam membangun peradaban modern yang berkeadilan, berakhlak dan berperi kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.